Halo teman-teman semua, welcome back again to this channel 62 SWE. Ya, so kita di video ini akan belajar lebih dalam tentang browser ya. So kita udah mempelajari semua hal yang patut kalian pelajarin ya, very basic untuk membuat sebuah web application yang baik ya. Jadi kita udah belajar tentang front end dan back end dan lemnya yaitu API. Nah, kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi tentang browser. Kalian udah pasti pakai browser kan untuk membuat front end dan back end ya. Jadi di sini kita akan coba lebih dalam tentang browser, cara kerjanya gimana ya. Terus apa namanya isinya apa aja. Terus gimana kita cara debugnya, gimana cara kita menjadi sebuah power user dari browser ya. So, kita mulai aja dari definisi ya. Definisi pasti tahu lah ya. Browser itu software application yang digunakan untuk mengakses dan menavigasi World Wide Web ya. Atau World Wide Web itu ya berarti website yang diperuntukkan untuk publik ya. Sebenarnya nggak cuma publik sih. Jadi nggak hanya www ya. Bisa juga untuk local file itu juga bisa ya. Atau misalkan local server itu juga bisa. Nah, browser itu dia meretrieve ya, mengambil, mempresent ya, berarti merender ya di web ini, kemudian mentraverse information resources on the web ya. Jadi dia juga bisa untuk berkomunikasi ya via network atau via NIC kalau ada di komputer kalian, network interface card. Nah, most common resource itu web page ya, yang bisa diidentifikasi dengan URL. Contoh seperti ini ya, ada HTTP apa-apa gitu. Atau mungkin kalau kita cuma membuka suatu file, ya biasanya file titik dua, bla 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 gitu ya. Nah, kita udah paham kan struktur dari URL ya, kita udah pernah belajar di modul networking ya. Dan kita udah sempat coba-coba juga lah ya di video-video sebelumnya tentang struktur URL. Nah, jadi di dalam browser teman-teman, itu ya gue sih belum menjelaskan kalian tentang proses versus thread ya, tapi harusnya kalian paham intinya apa sih bedanya proses sama thread ya. Di modul software development ya kita belajar tentang multithreading. Nah, jadi sebuah proses ya itu terdiri dari beberapa thread ya. Dan browser itu terdiri dari beberapa proses gitu ya. Jadi browser itu program ya terdiri dari beberapa proses. Nah, satu proses terdiri dari beberapa thread. Nah, satu ini ya biasanya ya um, satu tab ya. Kita bisa pakai tab banyak ya di sini ya. Satu tab itu biasanya satu proses, teman-teman. Satu proses ini dia ada beberapa thread. Yang pertama ada UI, terus ada storage, ada network, ada browser, ada device dan lain sebagainya. Masing-masing thread itu ada tugasnya masing-masing. Yang pertama UI, itu gunanya untuk merender ya, merender apa yang ada di browser gitu ya. Dari bentuknya HTML seperti ini ya. Terus dia bikin DOM tree-nya, terus dia mengkalkulasi CSS-nya, terus dia melakukan rendering ya, menggambar setiap pixel-pixel di dalam browser, dan seterusnya. Itu UI thread. Storage thread itu ketika kalian nanti pakai yang namanya cookies ya, atau local storage, atau apapun itu ya, nanti kita baca di video lain. Terus network thread itu gunanya apa? Untuk ini ya, berkomunikasi dengan web server ya. Misalkan ada redirect, dia bisa otomatis ke redirect. Terus dia bisa otomatis berkomunikasi back and forth ya dengan web server kalau pakai WebSocket nanti. Terus ada juga renderer proses ya. Ini mirip seperti UI thread ya. Terus GPU proses, terus plugin ya di dalam browser misalnya ada plugin juga gitu. Terus ada lagi device thread ya. Ini kurang tahu sih gimana maksudnya ya. Nah, terus network thread itu kan tadi berkomunikasi dengan web server ya yang ada di luar gitu. Nah, so um, kita akan coba ya explore yang ada di sini ya, link ini. Ini menurut gua link resource yang paling bagus ya menjelaskan bagaimana proses di dalam browser itu sendiri ya. Ini yang bikin developernya Google Chrome ya. Kalau kalian paham ini 100%,
Gua jamin kalian orang yang bakal sangat sukses ya di dunia perwebsitean ini ya. Soalnya gua pun juga susah untuk memahami ini sebenarnya ya. Kita kita cuma lihat dari gambar aja nanti atau judulnya. Nah, jadi yang pertama ya, kita ada 4 part ya. Nanti gua akan share semua linknya ya. Yang pertama itu kita lihat dulu bahwa web browser itu terdiri dari beberapa proses dan beberapa thread ya arsitekturnya. Jadi yang pertama ada CPU ya. CPU ya kita udah lama belajar ya di modul awal-awal banget tentang computing. Itu tuh untuk memproses apa namanya memproses segala hal yang general gitu. Calculation dan lain sebagainya. GPU lebih ke bisa dioptimas untuk tas-tas yang sama ya. Jadi ini kan sama nih seragam semua gitu. Jadi contohnya seperti rendering ya, UI thread gitu. Nah, terus ini proses ini arsitekturnya. Jadi ini ada hardware ya, dalamnya ada OS, dalamnya juga ada aplikasi. Aplikasi atau program ya. Jadi browser itu adalah aplikasi atau program. Eh nah, terus ini dan satu proses ada thread. Dan di satu program ada beberapa proses ya. Kemudian em, ya ini proses rendering ya. Jadi antar proses juga bisa berkomunikasi, namanya IPC ya atau interprocess communication. Nanti kita akan bahas di modul operating system. Terus masuk arsitektur ya, terdiri dari beberapa proses ya kan. Yang pertama ada network ya. Network, terus ada browser, ada UI. Nah, ini macam-macam ya. Jadi ada renderer juga, ada GPU, plugin dan lain sebagainya. Oke. eh Terus ini ya mirip-mirip lah ya sama yang seperti di atas. Nah, ini proses ini mengontrol apa? Jadi browser proses itu lebih ke bagaimana antar tab itu ya. Control Chrome path application, encoding address bar, bookmark ya, bookmark, terus back and forward button yang ada di kiri atas ini ya, dan lain sebagainya. Terus renderer itu untuk UI ya, untuk UI di render, terus GPU juga untuk uh, ya memproses rendering juga sih sebenarnya, tapi lebih ke low levelnya gitu. Terus plugin ya, plugin juga ada di dalam browser. Nah, terus kenapa sih Chrome itu atau browser apapun itu pakai, tapi di sini sih biasanya pakai Chrome ya. Benchmarknya Chrome sih. Jadi gua pakai Chrome aja lah ya, bukan browser pada umumnya gitu. Tapi harusnya mirip-mirip lah ya antar browser. Nah, kenapa sih Chrome itu pakai multiproses? Karena kalau satu tab mati, ya kadang ada nih satu tab itu nggak responsif. Nah, itu jadi nggak mengorbankan tab lain gitu. Kenapa ada namanya multiproses? Jadi seperti itu. Eh, Terus apa lagi ya? Terus ini ya, kalau ada iframe itu masing-masing ya render prosesnya, ada isolationnya masing-masing. Ya kita udah pernah belajar iframe ya, kayaknya di video HTML deh. So itu ya, jadi part satu itu untuk mengasih tahu ke kalian aja bahwa itu ada dari beberapa proses sama thread ya di web browser. Terus part kedua ya, dari artikel ini dia menjelaskan gimana caranya sebuah UI itu di render gitu. Sorry, ini cara menavigasi ya, navigasi, sorry. Jadi yang pertama itu URL ya. Jadi kita ketik URL di sini, ini ada UI thread-nya ya. Untuk menampilkan ini, menampilkan tab, terus bookmark dan lain sebagainya. Terus setelah kita enter ya, kita start navigation ya. Jadi network thread-nya dipanggil, ke sini dong gitu ya, ke mysite.com dong gitu. Oke, roger that. Terus dia membaca respons ya. Um, Ya konten type-nya apa nih? Oh, HTML. Ya udah berarti kita render gitu ya kalau HTML. Pakai namanya my me type ya. Teks slash HTML tuh masuk dalam my me type. Nah, terus network track juga lihat nih, apakah ini HTML dokumen, terus apakah ini aman atau enggak, tuh ya.
Terus juga ada namanya cross origin resource sharing, yaitu juga nanti di-handle sama network thread. Kalau nggak aman, dia nggak mau nampilin gitu. Atau misalkan kayak sertifikat di browsernya tuh kayak expired atau mungkin apapun, yaitu bisa di-handle sama network thread, dia nggak mau terima. Terus setelah dapat ya HTML-nya, dia kan harus di-render tuh HTML-nya. Jadi dia memanggil renderer proses ya. Jadi dia memanggil tuh UI thread-nya. Jadi bedanya apa UI sama renderer? UI itu lebih ke user experience-nya ya lah ya. Kayak kursor ini, terus ininya gitu ya. Ini kan juga ini kan part of Chrome nih sebetulnya ya. Ini address bar ini gitu. Jadi renderer proses itu yang ada di sini ya, kiri atas sini sampai bawah gitu. Nah, UI bilang nih, ya itu kayak navigatornya lah ya. Please render this page gitu. Ya, di render proses dia ada thread ya. Ada main threadnya. eh Terus setelah digambar ya, dia udah bilang nih, page loaded. Nah, ini gimana kalau misalkan kita mau othersite.com? Ya, berarti setelah kita browsing mysite.com, kita mau ke othersite.com gitu. Nah, terus everything inside this tab, continue to go through. Nah, ini kalau misalkan kita mau ke site lain, biasanya kan ada warning ya. Lo mau leave this site nggak? Karena kita misalkan udah ngisi form. Takutnya kalau ke website lain, terus balik lagi formnya hilang gitu. Nah, itu bisa seperti itu ya. Nah, dia kadang bisa mereuse komponen-komponen ini teman-teman ya. Jadi old renderer sama new renderer dia di manage sama UI thread. Jadi di reuse supaya lebih mungkin lebih efisien gitu ya. Terus service worker ini terkait PWA ya, Progressive Web Apps. Um, Dia juga cek apakah service worker installed ya. Service worker itu kayak kita bisa menginstal service di dalam browser kita ya. Jadi kalau tabnya mati pun dia tetap bisa jalan. Berikutnya worker thread, network thread. Nah, ini in case misalkan HTML kita mungkin apa ya, mau mencoba nge-get ke resource lain, misalkan gambar ya, external resource gitu. Oh, ini service worker deh, PWA ya, masih dekat PWA, sorry, masih dekat PWA. Nah, dia secara berkala nih, ya, dia kan namanya service juga. Jadi dia kadang membutuhkan data from network gitu, meskipun kita nggak lagi buka. Oke, so itu ya. Jadi part 2 itu lebih ke gimana navigasinya ketika kita ke certain site, terus ada renderer, ada network thread, ada renderer proses, seperti itu. Terus part 3 ya, ini gimana UI-nya di render gitu ya. Nah, ini yang paling seru nih, yang paling pusing juga ya. Jadi di sini ada renderer proses ya, ada main thread, ada worker, ada raster, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, kita mengkonstruk DOM dulu ya, DOM element. Ya, seperti ini ya, ada HTML, ada head, dan lain sebagainya. Kita buat DOM tree-nya ya. Kita udah pernah belajar ya di JS ya, di video JS. Jadi ada DOM tree-nya, terus setelah itu dia mengkalkulasi ya. Dia kan ada CSS. Terus ada mungkin kalau kalian udah pernah belajar ya sama kita pernah belajar bareng juga tentang box model di CSS. Nah, itu juga di-compute kan, dihitung berapa PX, terus satu RAM atau satu EM di-convert jadi PX jadi berapa gitu, dan seterusnya. Nah, terus sampai di sini, ini kan kita hanya tahu sebatas kayak HTML-nya apa, terus stylenya apa ya, komputernya apa gitu. Kita nggak tahu ini taruh di mana sih, taruh mana sih gitu. Nah, sekarang baru layout.
oh, red circle itu taruh sini gitu. Terus blue blue square taruh sini gitu. Nah, ini baru dibikin layout tree-nya. Ya, jadi ini beda dengan DOM tree ya. Layout tree itu beda dengan DOM tree. Bedanya ini udah kayak udah lebih apa ya? Udah lebih jelas lah ya. em, Hierarkinya di dalam webpage kita gitu. Oke. Nah, terus kita ngepaint nih ya. Kita ngepainting. Jadi kita bingung nih, kita mau draw lingkaran dulu atau square dulu ya. Karena misalkan square dulu dia di belakang gitu ya. Jadi ini terkait set index ya. Jadi mau di depan atau di belakang nih. Jadi ada beberapa layer kan. Oke, terus setelah di paint ya. Jadi ini style, terus jadi layout, terus dia painting. Ya, untuk terkait set indexnya. Oke, nah ini terkait animasi ya. Terkait animasi, em, ya jadi setiap ini ada frame ya. Setiap kita scroll itu ada frame-nya, mau berapa frame per second gitu. Nah, kadang JavaScript itu membuat, kadang ada page change ya, di mana nge-lag gitu. Nah, JavaScript bisa dibuat seperti ini ya. Jadi setiap frame tuh JavaScript-nya jalan dikit-dikit dikit-dikit gitu. Jadi pakai namanya request animation frame. Oke. So correct me if I'm wrong ya teman-teman ya. Sorry banget kalau misalkan gua ada kesalahan di sini. Nah, kemudian compositing ya. Compositing gimana kita draw a page. Jadi di sini udah ada viewport. Viewport tuh dari kiri atas sampai kanan bawah ini ya. Jadi kan ini scrollable nih. Jadi ada viewport dari kiri atas sampai kanan bawah. Viewport gak mungkin berganti-ganti ya untuk width sama height-nya. Nah, ini baru taruh-taruh elemen di viewport kita ya. Kira-kira kelihatan nggak sih dari viewport? Kalau nggak kelihatan ya udah nggak usah di-render gitu ya, supaya efisien gitu. Kemudian, nah ini baru ada layout, terus dibuat layer tree ya. Jadi ini banyak ya prosesnya teman-teman. Detail banget nih. Nah, kemudian baru di raster ya. Raster itu di-convert ke masing-masing pixel ya. Jadi ini ada pixel-pixel kecil-kecil, lalu ini di-convert ke masing-masing pixel. Nah, ini baru pakai GPU nih ya. Baru pakai GPU. Oke, nah seperti itu teman-teman untuk em, cara browser merender ya. So di sini gue banyak banget nge-skip ya. Mohon maaf lagi sekali lagi teman-teman, banyak sekali nge-skip penjelasan ya. Jadi ini hanya sebatas overview aja sih sebenarnya ya. Karena materi sebenarnya nanti kita akan mengeksplor DevTools ya. Ini cuman very very high level overview aja. Nah, ini baru kita membahas di part 4 ya, bahas gimana event itu happening gitu di dalam browser. Jadi kalau kita input, kita ngeklik apa, kita hover apa, ya dia ke renderer lagi nih request untuk dilakukan something gitu. Ya, oke. Ini masing event dispatches. Oke, well, ya, that's animation teman-teman. Dia bisa mengontrol beberapa event ya. Terus ada event handlernya juga. Oke, sorry, gue kurang mendalami ini ya. Gue cuman overview aja sih sebenarnya. Menurut gue yang paling penting dari keempat ini adalah nomor 2 dan nomor 3 ya. Nomor 1 ya
paham lah ya untuk setiap ini ada proses, ada thread. Nomor dua, bagaimana navigation itu dijalankan ya, proses apa aja yang berperan. Kemudian ini step-stepnya ya ketika rendering UI, terus berikutnya adalah event gimana. Ya, kalau misalkan kalian mau sebagai web developer biasa, kayak sepertinya nggak perlu terlalu mendalami ya, kecuali kalian mau mendalami, benar-benar kalian mau membuat browser versi kalian sendiri, ini harus paham sih. Ya, karena gua nggak pernah berambisi untuk melakukan seperti itu, ya mohon maaf saya lagi, gua nggak pernah hands on ya, eh menguliti masing-masing proses dan thread dari browser. Ya, so kita akan masuk ya di sini dulu ya. Bagaimana browser merequest data ya. Ini back to the basic lagi ya. Ini sebagai refresher aja. Jadi ketika kalian misalkan ke sini ya, ke sebuah certain domain ya, misalkan seperti youtube.com, terus ke sebuah resource ya, login misalkan. Ini kalian enter di address bar, terus kalian ketik enter. Ya the rest of it ya, di dalam browser ada network thread, network process dan lain sebagainya. Terus di samping itu ada banyak sekali yang happening dalam OS kita, dalam NIC, di dalam domain name service dan lain sebagainya yang udah pernah kita bahas ya di modul computer networking. Setelah ya itu abstraction level lah ya. Setelah kita tahu ya, setelah kita udah dapat datanya ya. Ya ini kan banyak sekali ya networking step di sini. Terus dia membalikan file index.html ya. Jadi kenapa namanya index ya? Kita udah pernah belajar ya di backend kemarin. Jadi karena di sini nggak ada file ya, jadi index.html itu defaultnya dia balikin ke browser. Nah dia di browser dia akan di-render teman-teman ya. Index.html dia akan dilihat. Terus dia akan lihat nih, oh dia nge-link ke CSS ini style.css. Jadi dia minta lagi ke web server ya. Dia minta lagi status CSS-nya, terus dia kasih lagi nih status CSS. Terus ternyata pas dia render body-nya sampai selesai, ada script ya, script dengan link ke scripts.js gitu. Jadi web server dia balikin script.js ke browser lagi, terus dijalanin lagi di browser ya. Jadi seperti itu ya. Terus ketika ada internal external image jadi index.html ya si browser juga bakalan nembak lagi mungkin ke Lorem Pixum gitu ya, web server Lorem Pixum di sini, dia akan balikin lagi gambarnya, terus di render lagi gitu, dan seterusnya ya. Jadi kira-kira seperti itu ya, bagaimana browser request data. Nah kadang teman-teman, ketika indeks ini HTML udah dapat, ya dia tuh nunggu dulu ya, dia itu nggak langsung minta style CSS, dia tunggu dulu sampai selesai, dikumpulin banyak dulu ya, request apa aja, terus baru dikirim lewat satu session aja. Jadi itu bisa lebih mempercepat ya. Di HTTP 2 kita udah bisa melakukan itu ya. Ini gue bahas lebih dalam lagi di modul komputer networking ya, kalian bisa cek nanti. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti misalkan gambar tuh dia juga, kalau gambar nggak bisa ya, karena beda web server. Jadi kalau web server yang sama dia akan bundle jadi satu sekalian tuh ya, requestnya satu, responnya banyak gitu ya. So ini gambaran dari DevTools ya, DevTools di Chrome. Ini contoh misalkan kalian mau menginspek sebuah network ya, kayak misalkan ini mau simulasi. Jadi ini gue coba buka ya kemarin pakai website project yang kita bikin ya, Kilogram. Nah di sini kita bisa melakukan monitoring nih. Jadi yang pertama ini based on waktu ya. Jadi ini waterfall nih pertama kali nih, terus ini pertama kali kita request index.html. Ya tipenya dokumen HTML. Terus dia lihat tuh ada style.css. Terus ada icon ini ya. Terus ini apa ya kemarin ya? Gue lupa jujur. Terus ada juga icon ini ya, like.svg. Terus ada lagi ini kayaknya Lorem Pixum deh teman-teman. Oh iya, ini Lorem Pixum, dia di redirect ke sini ya, di redirect ke sini. Terus dia juga lihat ada script.js gitu ya. Nah karena ini satu source ya kan,
Jadi semua ini dibundle ya di sini. Oh sorry, ini nggak satu source deh. Oh ternyata beda web server juga dibundle teman-teman ya. Jadi ini langsung barengan semua di request ya. Terus ketika ini udah selesai, hampir selesai. Nah ini baru nih dia request lagi karena di redirect ya image-nya. Nah dia nggak dapat favicon.ico ya, berarti default tuh icon di atasnya sebelah title. Ini hiraukan aja ya teman-teman. Ini hiraukan karena apa? Karena ini bawaan dari Chrome extensionnya ya. Jadi yang perlu kalian lihat ini sampai sini doang nih. Nah, ini salah satu cara gimana kita bisa memanfaatkan Chrome DevTools ya. Berarti jadi yang sebelumnya kita hanya user biasa ya, yang cuma lihat website cuman refresh, kok nggak bisa sih ya, kok lemot gitu. Nah, kalian dengan buka ini, DevTools ini kalian bisa tahu nih, oh lemotnya di mana, bottlenecknya di mana gitu. Seperti itu ya. So, kita akan belajar ya komponen-komponen dari browser DevTools itu apa ya. Oke, kita lihat definisinya dulu ya. So, browser DevTools itu adalah ya specifically Chrome ya, teman-teman. Chrome DevTools, set of web developer tools ya. Jadi ini untuk web developer build directly into Google Chrome browser. Jadi kalian nggak perlu install lagi ya. Kalian punya Chrome browser, udah bisa akses ya. DevTool provides developer untuk mendapatkan akses yang dalam ke internal dari browser dan web aplikasinya. Ya, jadi ada dua ya, browsernya sama web application-nya gitu. Nah, ini beberapa quick overview aja. Yang pertama elemen panel ya. Ini bisa kalian bisa view dan change the DOM dan CSS in real time. Ya, jadi kita udah pernah demo ya, kayak misalkan kita ganti tag P ya, paragraf, kita langsung tambahin ID di situ bisa kan. Nah, kita juga bisa ngubah CSS in real time gitu. Kita juga bisa inspect sama modify layout sama styling webpage kita. Nah, kita coba ini dulu ya. Kita coba demo dengan kita lihat dulu website yang udah pernah kita bikin ya, Kilogram. GitHub, situ SWE, web, Kilogram. Oke, nah kita coba buka file server, paling Python aja lah ya, seperti ini. Oke, masih menunggu ya teman-teman ya. Nah, 8.000 kita ke localhost 8.000. Nah, kita coba buka ini ya, buka DevTools. Wah, ini kebetulan lagi lemot ya teman-teman ya. So, cara bukanya kayaknya bisa lewat sini deh. Lewat sini, terus ada nggak ya? More tools, developer tools ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat yang elemen dulu nih, yang di sini ya. Yang di kiri atas ini elemen. Ya. Ini kita bisa gedein nggak ya? Oke, supaya lebih enak. Nah, di sini elemen, teman-teman. Kita bisa langsung ubah nih di sini ya. Misalkan di sini ada styles ya. Kalau kita klik di sini ada macam-macam nih. Ya, ada mau display block, mau margin bottomnya berapa, kita bisa ini ya, kita bisa mati nyalain gitu. Dan nih gue coba refresh lagi. Sepertinya gambarnya nggak mau. Nah, oke. Nah di sini ya kiri atas kita bisa sambil ini nih, sambil scroll, sambil hover, dan dia bisa langsung detect nih elemen mana gitu. Nah seperti contohnya di sini. Kemudian ini apa nih? Oh, oke. Ini untuk simulasi kok di HP gimana ya? Simulasi kok di HP gimana? Oke, ini untuk ngecek responsif web design ya. Kalau di HP bisa lebih jelas nggak? Oke, terus mungkin satu contoh kali ya.
misalkan di body gini. Gua mau tambah misalkan elemen background color jadi misalkan blue gitu ya. Nah, ini bisa nih ya. Jadi on the fly gitu. Ya. Nah, jadi mungkin kalau kalian sempat bercanda ya sama teman-teman kalian, misalkan ada website Google diubah-ubah nih em, apa tulisan-tulisannya. Nah, itu diubahnya dari DevTools ini teman-teman ya. Misalkan kalian buka apa ya? Misalkan USD tuh IDR ini. Bentar ya. Mau coba jadi normal dulu. Oke, USD to IDR. Misalkan kalian mau bikin ini lucu-lucuan nih. Jadi inspect. Terus kalian lihat di sini. Ya, kalian edit langsung. Ya, di sini kan ada ini. Nah, edit misalkan 100.000 gitu ya. Nah, gini. Terus kalian screenshot. Ternyata segini nih inflasinya gila ini. Nah, itu bisa diedit dari inspect ya. Tapi kalau kalian refresh ya balik lagi ya, karena itu cuman bisa diedit di satu waktu doang gitu. Di punya kalian doang, nggak bisa kelihatan dari tempat orang lain ya. Kalau bisa ya artinya kalian udah melakukan hacking gitu ya. So, kita balik lagi to the topic. Jadi ini elemen ya, digunakan untuk itu. Di sini juga ada beberapa menu lagi ya, sub menu dari elemen ya. Ada computed, ini berarti box modelnya ya. Terus ada layout. Ini gua kurang tahu juga. Ini ada event listener ya, ketika bisa diklik di ya kita diklik. Oke, never mind. Kayaknya nggak muncul di sini deh. Ya. Terus ada DOM breakpoint dan lain sebagainya. Ya. Kayaknya kalau pakai ini terlalu simple ya teman-teman. Jadi sekarang kita coba bikin pakai YouTube juga ya. Kita coba pakai YouTube karena ini lebih kompleks nih untuk Amerika, Australia, India, acak-acak, Papua. sebentar ini nggak muncul video. Nah, oke. Ini kita inspect. Nah, di sini event listener-nya banyak muncul ya. Jadi ketika misalkan misalkan klik ini kayaknya semua event listener deh yang ada di browser ini ya. Terus ada DOM breakpoints, ada properties sama properties ini berarti semua variabel-variabel ya, global variable yang ada. Oh, ini setiap sorry bukan global variable teman-teman, tapi property di setiap tag elemen ya. Jadi kalau di JavaScript kan kalau kalian dapat tag elemen kan bisa akses propertinya kan kayak inner HTML, terus apa dan lain sebagainya. Nah, itu ada di sini semua nih. Ada juga accessibility. Ya, ini accessibility yang pernah kita bahas di video CSS ya. Gitu. Jadi ini ada area ya, accessibility rich internet application. Ya. Ya, ini untuk elemen, teman-teman. Terus di atas ini ada ya, di atas ini ada console log ya. Konsolnya sama seperti ini sih sebenarnya. Jadi ini dia kasih tahu nih, ini yang fail berapa, yang warning berapa gitu ya. Jadi fail di sini ya failnya JavaScript. Dengan fail ini ya berarti tidak serta-merta website kita langsung gagal gitu ya. Siapa tahu fail karena mungkin koneksi dan lain sebagainya. Oke, terus bisa juga fiturnya deprecated beberapa functionnya. Jadi kan ya namanya browser, dia juga di manage oleh developer ya. Kadang ada juga function-function yang udah nggak disupport sama browser. Entah karena security issue atau karena yang lain gitu. Oke, kita lanjut ya ke console panel. Jadi dia memprovide space di mana kalian bisa log information. Terus ini juga sebuah REPL juga ya bagi di browser ya. As well as run JavaScript command.
Dan itu berguna untuk debugging dan berinteraksi dengan JavaScript context of the current page. Ya, jadi kita sering pakai ya, udah konsol, mau ke print dokumen, berinteraksi itu bisa ya. Terus kita mau ngapain, mau pakai JavaScript dan lain sebagainya, very very convenient ya pakai ini. Terus di sini juga ada tombol ini apa ya? Show console sidebar. Nah, ini macam-macam ya, ada tipe-tipenya, ada error warning, info dan lain sebagainya. Terus ini untuk membersihkan semuanya ya. Terus ya ini mau lognya YouTube, mau lognya service worker. Ini apa nih? Live expression. Nah, ini kurang penting sih. Filter ini untuk ya mencari suatu log. Terus ada beberapa log level teman-teman ya. Kita akan belajarin banyak di modul software engineering nanti. Jadi ada beberapa log level, ada verbose, info, warning, error. Jadi yang paling penting itu error di sini ya. Yang paling nggak penting verbose. Ya. Jadi ya log itu ada importance levelnya sih. Jadi kalau info ya ya udah, kalau orang nggak dapat info nggak apa-apa. Tapi kalau error ya benar-benar harus kelihatan errornya apa. Kalau verbose ya ini sebenarnya nggak harus dilihat orang gitu. Ya, nanti kita belajar lebih banyak ya di modul lain. Oke, terus ini setting kayak tadi sih sebenarnya. Ini sama ya, group similar message in console, um, preserve log. Terus kita juga bisa log Ajax ya. Ada Ajax kita log. Contoh misalnya kita hover di sini, ini biasanya dia akan apa? Nge-request ke web langsung nih pakai Ajax nih. Misalkan gua hover ya. Nah, dia fetch ya kan XHR ini. Dia berarti nge-request ke sini nih gitu ya. Kalau kita klik, kita ke tab network gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk konsol. Oke. Terus next adalah sources panel. Di sini kita bisa ngedebug JavaScript dengan membuat breakpoints ya. Di sini sih gue jarang pakai ya sebenarnya. Stepping through code dan view stack traces. Nah, kalau di sini ya berarti source. Nah, di sini kita bisa lihat nih semua source code-nya ya. Ini kan kita ada index.html, kita bisa lihat semuanya nih. Oke. Kita bisa lihat dengan jelas. Terus script.js ya. Kita bisa lihat dengan jelas nih, jelas juga kelihatan semua icon-iconnya semuanya kelihatan dengan rapih ya di sini ya. Terus ini extension Chrome diabaikan aja. Nah, ini adalah gambar yang gue request gitu. Ya. Ini kayaknya gambar yang ke request tapi nggak jadi dipakai deh. Karena kan di redirect ya sama dia. Oke. Right. Nah, di sini tadi bisa create breakpoint juga ya. Nah, ini breakpoint, tapi jujur aja gue jarang pakai ya, teman-teman. Ini breakpoint. Jadi breakpoint itu apa sih? Jadi itu debugging tool dimana kalau kalian menjalankan suatu code, ketika sampai line ini tuh di stop ya, di pause sampai kalian lihat dulu variabel-variabelnya, value-nya lagi apa aja ketika ada di step ini ya. Terus habis itu kalian bisa lanjutin gitu. Ya kayak kalian intercept sebuah proses lah ya yang lagi berjalan. Oke, ya ini kita bisa lihat call stack-nya juga ya dan lain sebagainya. Ya ini karena simple ya, jadi kurang banyak informasi yang kita bisa dapatkan di sini. Nah, sekarang kita coba pakai yang lebih gede ya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini index.html-nya ya. Ini index.html-nya. Terus ini apa nih? Kurang tahu juga. Terus di sini nih baru kayak beberapa file-file penunjangnya ya. Kayak ada CSS ya. Ada JavaScript-nya, banyak banget ya file JavaScript-nya.
Ini CSS juga untuk YouTube playernya ya. Dan ini pokoknya kebanyakan ya cuman HTML, CSS, JavaScript semua ya di ini. Terus di sini juga kita bisa ke font Google ya. Google Font. Ini pasti dipakai sama YouTube juga. Nah, kita bisa dapat ya ini mungkin kalau kita konekin CSS dengan font yang di Google ya, bisa seperti ini. Ya, ini very very detail, teman-teman. Terus ini static. Ini biasanya untuk ini sih, untuk apa? CDN ya. Oke, static ini CDN harusnya. Nah, ini adalah gambar-gambar yang udah di request tadi, ya. Ini kayaknya ini deh, eh channel ya, channel logo channel nih, ya. Terus ini sw.js, ini adalah service worker, di mana kita bisa menjalankan service di sini, ya, sama kayak inilah ya, aplikasi di HP gitu, ya. Terus apa lagi ya? Oke, sepertinya cukup deh untuk itu, udah cukup detail. Oke, lanjut ya teman-teman. Network panel. So, network panel itu dia ini menurut gue yang paling penting sih sebenarnya ya. Sebenarnya penting itu elemen panel sama network panel ya. Jadi dia menunjukkan semua network activity di aplikasi ya. Membolehkan kita untuk melihat setiap resource, loading time dan detailnya. Ini penting untuk menganalisis page load dan network performance issue. Nah, ini sama seperti slide sebelumnya teman-teman. Pas kita lihat um, ini kita ya, website kita. Jadi gue coba refresh dulu. Kalau kalian lihat di sini ya. Nah, apa? Nah, tidak tahu. Nah, di sini pertama localhost dulu nih ya. Dia kalau localhost 8000 karena index.html dia langsung render ya di sini. Terus di atas ini kayak garis besarnya lah ya. Ini gua pernah ini bisa di zoom nggak ya? Oh, nggak bisa. Ya, jadi ini adalah gua request localhost, request index.html, terus ini berikutnya gua request style.css ya di sini. Terus gua request account.svg dan seterusnya ya. Kemudian ini adalah garis besarnya dan kita bisa lihat nih. Kita bisa drag dari sini sampai sini ya. Itu kita request apa aja sih dari waktu ini sampai ini ya. Dari mungkin sekitar 700 milisecond sampai 1600 milisecond. Kita lagi ngapain aja gitu itu bisa ya. Dan ini very very powerful sih. Ini kita bisa stop juga untuk recording network lock. Jadi mirip seperti Wireshark sih ya, tapi khusus di satu tab ini aja gitu. Ini kita bisa hapus juga. Kita refresh lagi ya. Oh, tapi kita belum tadi ya, kita belum record ya. Oke, kita refresh lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa untuk ini ya, kita juga bisa untuk simulasi network. Jadi seolah-olah kita mau ngetes kalau kita cuman ada di slow 3G ya, atau even offline. Kalau offline pasti nggak bisa nih ya. Nah, seperti ini, no internet ya. The legendary dinosaur ya. Oke, terus kita juga bisa simulasi kalau 3G yang slow ya. Kita refresh. Kenapa tidak bisa ya? No throttling dulu deh. Oke, kita coba refresh lagi ya, pakai slow 3G teman-teman. Nah, ini ya. Ini bahkan event kita dapatkan index HTML di 2 second nih lama banget sih. Ya. Tapi di sini kita bisa lihat ya, lihat dengan detail kira-kira nih setelah dia dapat indeks HTML dia request apa aja. Nah, dia request ini nih ya. Style CSS, terus file SVG, terus file scriptnya, terus ini karena di direct, maka dia ke sini ya.
Nah, kita bisa lihat nih dari sini sampai sini nih HTML doang ya. Sini sampai sini itu berikutnya penunjang HTML. Sama dari direct juga ya ini ya 302. Terus di sini baru gambarnya gitu ya. Terus di sini kita juga bisa inspect semua paketnya ya. Kalau kalian lihat ya, jadi di sini tuh ada name. Jadi name itu lebih ke kayak nama domain kadang ya, nama domain atau kalau nggak ada nama nama file, tapi kalau nggak ada nama file ke nama domain gitu. Nah, seperti ini ya, kita klik. Dan ini mirip seperti UI-nya seperti Wireshark ya. Ini request URL-nya apa, request methodnya apa, status code-nya apa. Terus remote address-nya di mana gitu ya. Ini karena kita pakai, ini kayaknya pakai sintaks IPv6 ya. Terus ini 8000. Terus ini header ya. Terus ini baru, oh ini yang penting-penting aja sih. Nah ini baru yang berikutnya miscellaneous-nya. Jadi ini request header, kita bisa pilih nih mau yang di posisi yang seperti ini yang bagus ya, atau mau yang raw seperti ini, atau yang asli seperti ini. Ya, user agent itu ya kita pakai apa. Terus response header ya, 200 oke, servernya apa, kita bisa lihat semua di sini. Terus bisa lihat preview ya, preview HTML-nya. Responsnya ini file HTML seluruhannya. Ya, jadi ini respons ini yang di body ya. Ini kan response header, response body di sini. Ya, request header di sini. Request body di mana? Request body nggak bisa kelihatan ya, karena kita pakai get. Tuh, terus ini ada chain-nya ya. Jadi yang pertama kita request ini dulu ya localhost 8000, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini, terus karena di redirect dia ke sini, terus ke sini gitu. Ya, jadi enak ya macam-macam gitu. Terus timing juga ya. Ini lebih detailnya lagi ya tentang apa namanya kayak timelinenya gitu. Ini cookies ya. Jadi cookies ya nanti kita belajar lebih lanjut tentang cookies ya. Terus ini contoh CSS ya. Oke. Ini contoh tentang SVG-nya. Nah, previewnya tuh langsung ininya ya, langsung gambarnya. Responsnya ya bentuknya SVG. SVG kan sebenarnya code ya. Ya, and so on and so forth ya, teman-teman. Untuk setting kayaknya kurang terlalu important juga ya. Jadi yang paling sering digunakan sih ini biasanya. Kita bisa simulasi yang slow network. Terus ini apa nih? Network condition ya. Terus ini kita bisa upload sama export har file. Har file ini mungkin seperti pcap ya kalau di Wireshark gitu. Nah, kita coba langsung yang di YouTube ya. Kita ke network, kita coba refresh. Nah, ini banyak banget ya teman-teman ya. Jadi pusing liatnya. Nah, kita ke youtube.com dulu ya. So, ini banyak banget untuk request headernya. Ya, preview. Ini HTML kontennya. Respon sama juga. Initiator. Nah, ini banyak banget ya terinya ya. Ketika kita ke youtube.com, dia ke sini dulu. Terus dia manggil sini. Terus dia ke sini, dan seterusnya ya. Ini very, very detail sih. Jadi, cocok lah untuk kalian apa namanya untuk kalian explore sedikit. Nah ini gue coba pakai slow 3G ya. Ini gue simulasi gimana cara orang misuh-misuh ya kalau lagi lemot internetnya. Nah ini lemot banget ya kalau kalian lihat ya di sini. Ya so tapi di sini kalian bisa lihat waterfallnya lebih enak sih. Kalian bisa lihat waterfallnya lebih leluasa gitu, lebih kelihatan. Ya, BTW yang biru-biru ini konten download ya.
Jadi ada keterangannya juga nih, maksudnya apa? Arti hijau. Hijau itu berarti waiting for a server response. Berarti kalau hijaunya gede, berarti server backend-nya yang lama ya. Kalau downloadnya lama ya berarti koneksi kalian yang jelek gitu. Ya di sini karena kita slow 3G berarti ya kemungkinan besar ini ya birunya yang lama ya. Oke, lanjut ya. Eh Performance panel. Jadi kita bisa mengidentifikasi runtime performance bottleneck dengan merecord dan menganalisis behavior dari application as it runs. So karena website kita masih kecil banget ya, jadi kita langsung pakai yang YouTube aja di sini. Jadi sini ada performance. Ini kita bisa rekam ya, kita bisa ngapain aja. Ya di sini kita coba bisa kayak sebagai user aja, kita mau ngapain, kita mau hover ke sini ya. Sorry, ini kayaknya gue harus ubah dulu ya simulasinya. Jadi no throttling ya. So kita refresh, coba sekali lagi. Nah, ini kita ke performance. Oh, kita hapus dulu ya. Di sini hapus. Ini tuh redo ya. Reload page. Oh, reload. Oh, kita reload aja ya sambil reload sambil direkam ya. Jadi benar dari awal. Oh, nggak bisa ternyata. Oke, kita reload. Terus kita, nah kalau kita ke tiap-tiap video ini bisa langsung jalan juga ya dia. Ada Ajax-nya. Oh, sorry guys. Sorry, sorry. Ya, jadi ini dia lagi nggak nge-stop-stop ya. Jadi kita bisa ngapa-ngapain nih. Kita bisa buka em, kita bisa buka hamburger menu-nya ya. Kita bisa search, bisa ngapain ya. Bisa ngapa-ngapain di sini. Bisa lihat dan seterusnya sih, teman-teman. Nah, kalau sekiranya udah selesai, kita stop aja. Terus kita lihat di sini isinya apa aja ya. Dan ini dia lagi ini ya. Biasanya nggak lama juga ya ngeloadnya karena dia sering nge-screenshot juga, nge-snapshot setiap detiknya ngapain gitu. Oke, nah ini ya. Jadi ini ada summary ya. Mostly idle. Aneh juga kenapa idle ya, padahal gue sering ngeklik-ngeklik. Nah ini ada macam-macam juga sih. Pusing liatnya teman-teman. Jadi ini sama kayak network tab ya. Di atas itu juga ada timeline gedean ya. Terus di sini tuh ada frame-nya ya. Jadi ini per detiknya ngapain ya? Tadi kan seperti ini. Terus ada animasinya juga ya. Animasi performance-nya gimana? Ya, lama atau enggak? Terus timing, interaksi. Ya, to be honest gue juga jarang pakai ini teman-teman. Ada thread pool bahkan ya. Gila sini. Nah ini ya kayak parsing, compiling ya. So sedetail itu teman-teman ya. Untuk performance tab. Jadi gunanya untuk mengidentifikasi runtime performance bottleneck. Jadi di sisi apa sih ini kok bisa lama gitu? Di renderingnya kah? Atau di animasinya? Atau di mana gitu? Bisa kelihatan ya. Terus berikutnya memori ya, memory panel ya mostly buat monitoring doang sih ya, monitoring aja. Kira-kira dia habisin berapa sih memorinya gitu ya. Karena kalau memang user yang ini terkait accessibility juga sih harusnya ya. Kalau kalian pakai ada user yang pakai apa device-device yang memorinya sedikit ya susah gitu ya untuk eh, bekerja dengan baik ya. Jadi sini kita bisa coba create take snapshot ya. Oh, sebentar.
Kenapa nggak bisa ya? Kita coba refresh dulu deh. Oke, kita coba take snapshot. Hmm, allocation sampling. Oke. Ya kita lanjut aja deh ya. Ya ini sebenarnya formalitas doang sih. Karena memori gue juga jarang pakai. Terus application panel, nah ini lumayan penting juga teman-teman ya. Gue juga sering pakai. Dia menyediakan tool untuk menginspek semua resource yang di load ya. Termasuk DB atau SQL database, storage, cookie dan lain sebagainya. Juga ini ya PWA, terkait PWA, service worker. Ya, kita ke application. Nah, di kiri atas itu ada application, ini terkait PWA semua sih ya. Ada manifest file ya. Ini kenapa nggak bisa dibuka ya? Ya sebenarnya nggak bisa deh, ada manifest file. Jadi setiap PWA itu pasti ada manifest filenya ya. Terus ada service worker ya, ada storage juga. Oke, ini aku refresh lagi deh. Coba ya. Oke. Nah ini service workernya kayaknya nggak muncul karena gue pakai incognito ya. Kalau pakai, ya misalkan pakai ini, coba kita lihat ya. Application. Nah service workernya ada nih teman-teman ya. sw.js. Untuk storage juga nih. Kita bisa lihat uh, cache storage-nya berapa, index DB-nya berapa, dan lain sebagainya ya. Oke, nah karena gue pakai incognito, jadi ini nggak kelihatan tadi ya, sw.js-nya. Oh, nih, kalau ini bisa nih ya, memori snapshot di sini. Ya, jadi ini berapa MB ya. Ya, ini very complicated sih, menurutku ya, cara lihatnya. Oke, terus berikutnya ada storage. Oh, tadi sama lah ya, terkait service worker juga. Terus ini ada beberapa storage ya. Jadi sebenarnya kita bisa loh kayak memberikan apa ya, menyuruh browser untuk menyimpan kok storage sementara gitu. Karena kok kita login ya, login ke website tertentu, kalau kalian refresh kan masih ke login ya, atau misalkan kan tutup laptop, besoknya kalian buka lagi juga masih login, kita nggak perlu re-login lagi. Nah itu user kalian di store di cookie ini, ya cookie ini di store disimpan di browser kalian sendiri gitu. Tapi nanti akan kita bahas di lain waktu ya untuk terkait ini. eh Ya gue nggak bisa liatin ya sebenarnya ini itu value-nya apa, karena ya ini karena gue login pakai punya gue sendiri ya, jadi takut, well, ya kalian coba pakai browser kalian sendiri ya, takut klik aja gitu token-token gue ya. Kemudian di sini ada background service ya, background service. Jadi di sini ada informasi ya tentang misalkan lagi nge-sinkronisasi nggak di belakang gitu ya, karena ada service workernya gitu. Terus notifikasinya gimana? Ada payment handler, ada post messaging juga dan lain sebagainya. Ya, oke. Ya aplikasi mostly buat itu sih. Dan yang paling banyak kegunaannya menurutku untuk application tab ini ya, itu lebih di cookie-nya. Ya kita bisa lihat cookie-nya, kita bisa inspect. Nanti kita belajar JWT dan lain sebagainya ya, untuk autentikasi. Oke, lanjut ke security panel. Jadi di sini kita bisa mendebug isu yang related to mixed content dan certificate dan menunjukkan kalau page itu menggunakan HTTPS atau menggunakan secure origins. Jadi sekarang kalau web pakai HTTP doang, jangan pernah diakses teman-teman ya. Apalagi kok public HTTP jangan diakses gitu. Kenapa? Karena kok kalian eh, memposting suatu data itu bisa di sniff ya. Ada man in the middle attack-nya. Kita udah bahas banyak itu di mode komputer networking ya.
kita juga pernah sempat live hacking juga ya. Gimana caranya hacker itu mengintercept paket dan melihat isinya gitu ya. Oke, kita coba ke security overview. Kalau incognito jarang ya informasinya ya. Nah, ini kita lihat aja di sini. Ini dia valid HTTPS ya, valid state. Kita bisa lihat sertifikatnya ya, sertifikat dari Google. Sorry, dari youtube.com. Terus ada koneksi, resources dan lain sebagainya. Nah, ini bisa lihat nih protokolnya apa ya. Cyber signature-nya apa. Ya don't worry kalau kalian nggak paham ini ya, kita akan bahas lebih banyak di modul cyber security. Oke. Kemudian yang terakhir ya, Lighthouse Panel. Jadi ini sangat-sangat terbantu ya untuk kalian misalkan mau membuat PWA. Jadi PWA itu apa? PWA itu web application yang bisa diinstal di HP kalian gitu. Dan ada service worker di situ. Jadi di background dia bisa melakukan notifikasi, dia bisa bikin alarm, bisa bikin background job dan lain sebagainya gitu. Nah, ini untuk mengaudit quality dari web page ya. Jadi nanti ada performance juga, ada accessibility ya, skornya berapa. Jadi ada skornya gitu ya, PWA-nya berapa, SEO dan lain sebagainya. So ini powerful juga ya. Kita coba generate ya, multiple tabs being control. Please close your other tab in the same origin to edit this page. Coba gua refresh dulu. Oh, multiple tab being control. Oke, kita coba oke incognito aja ya. Nah, ini kita bisa generate. Ya, kita bisa memilih kategorinya apa. Kita coba semuanya aja. Terus device-nya bisa milih nih, bisa mobile atau desktop. Jadi kalau mobile, kita seolah-olah di HP nih gitu ya. Jadi kalau ini kan desktop nih. Kalau kita, ya ini namanya responsive web design ya. Jadi kalau kita kecilin, ya, nah dia bentuknya sebagai HP. Jadi dia enak ya, lihatnya cuman segini doang gitu. Nah, oke, kita coba menganalisis ya page load-nya gimana. Oke, gue coba refresh lagi deh. Oke, oke, mulai. Em, Kenapa tidak mau dia ya, teman-teman ya? Oke, kita coba. em, Apakah bisa? Lighthouse multiple tab as being controlled by the same service worker. Oke, ini coba gua hapus dulu. Nah, oke. Nah, ini dia mengaudit youtube.com ya. Dia melakukan automated test di sini, teman-teman. Ya, jadi dia coba ini dijalanin, terus nanti di scroll atau diapain gitu-gitu ya. Nah, kita tinggal duduk aja gitu. Nanti tinggal, nah nih keluar skornya teman-teman ya. Jadi SEO 100% ya. Karena ya nggak tahu ya, mungkin karena YouTube. Jadi SEO-nya bagus. Terus performance 48 nih. Ya, kita bisa lihat yang kontribusi ke angka jelek ini apa gitu. Ternyata contentful paint, jadi paintingnya lama, atau speed indexnya, atau contentful paint-nya gitu. Ya, terus accessibility ya, itu skornya 77, not bad juga. Best practice, jadi dia bisa juga mengkritik ya, kita bagus nggak ngecode-nya gitu. Ya, menggunakan deprecated API, satu warning found, dan lain sebagainya. Ya, so ini untuk Lighthouse. Jadi ini untuk men-scoring aja gitu ya. Terus kita bisa hapus lewat sini, ya, dihapus. Sekarang kita coba desktop ya, analyze page load. Jadi Lighthouse itu untuk scoring, teman-teman. Ya, mengaudit quality of your web page. Oke, kita coba tunggu dulu. Ya, ini lebih apa ya?
lebih memerlukan pengalaman sih ya daripada teori sebenarnya. Jadi di sini gue cuman kasih pancing aja lah ya ke kalian supaya kalian main sendiri di sini. Ya, jadi untuk introduce aja kalau misalkan ada tool seperti ini ya. Untuk accessibility-nya bagus banget nih ya kalau di desktop ya. Best practice juga not bad. Ini juga masih merah sih ya performanya. Ya, oke ya karena YouTube make sense lah ya. Dia ada video, ada gambar, jadi mungkin performanya juga agak kurang baik gitu. Ya, terus di sini juga ada recorder ya untuk merecord kita lagi presentasi atau apa di web web ini gitu dan lain sebagainya. Eh untuk dockside kita bisa mau di bawah, mau di atas, di samping. Gue lebih suka di samping sih sebenarnya. Terus apa lagi ya? Udah sih sepertinya ya. Untuk Chrome DevTools kita udah cover hampir semua. So itu teman-teman kita udah belajar tentang browser ya, segala hal tentang browser di video ini. Yang pertama kita belajar gimana cara browser bekerja, gimana cara browser dapetin file. Kita juga belajar browser DevTools, terutama Chrome DevTools ya. Terus komponennya apa aja. Harusnya di browser lain sih mirip-mirip lah ya ininya, eh menu-menunya. So itu aja teman-teman dari video dari gua. Kalau kalian merasa terbantu dan ingin berkontribusi untuk mengembangkan channel ini, kalian bisa melakukan donasi ya di link Saweria yang ada di description di bawah. Thank you teman-teman, sampai jumpa di next video. Bye.